para pejuang PTN 2023. Apa kabar nih hari ini? Apakah sedang senang nih, kabarnya lagi baik-baik aja karena nilainya selama 5 semester ini nampaknya baik-baik saja? Atau ada yang sedang berjuang dengan segala macam tes untuk persiapan masuk perguruan tinggi negerinya? Oke, gimana pun kabar kalian, semoga kalian bisa lolos ya tahun 2023 di PTN impian kalian. Nah, sebelumnya selamat datang nih di YouTube Tim Inspirator Lulus PTN. Ya, kali ini kita akan coba membahas mengenai SNPMP, yaitu Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2023. Kalau para pejuang PTN 2023, kalian pasti sudah tidak asing dong dengan istilah SNPMB. Ya, SNPMB merupakan singkatan dari Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Nah, SNPMB ini merupakan satu lembaga yang mempersiapkan, mengelola, serta mengolah data calon mahasiswa untuk digunakan dalam seleksi SNBT dan SNBP. Ya, sebelumnya aku mau ngasih tahu konten dulu nih. SNPMB ini merupakan lembaga baru yang dibentuk oleh Kemendikbudristek di tahun 2022 ini sebagai pengganti dari LTMPT. Nah, SNPMB ini merupakan lembaga baru yang akan digunakan untuk menyeleksi calon mahasiswa baru 2023 menuju perguruan tinggi negeri. Oke, kita akan coba bahas lebih jauh mengenai jalur apa saja sih untuk mendapatkan perguruan tinggi negeri impian kalian. Jika ditinjau berdasarkan Permendikbudristek nomor 48 tahun 2022, ada 3 jalur nih untuk masuk perguruan tinggi negeri. Yang pertama, SNBP, Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi. Yang kedua, SNBT, Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Dan yang terakhir itu Seleksi Mandiri berdasarkan perguruan tinggi negeri masing-masing. Oke, yang pertama kita akan bahas SNBP dulu. SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi merupakan seleksi yang hanya didasarkan pada nilai-nilai akademik atau prestasi akademik kalian saja. Dan untuk biaya pendaftaran itu full gratis ya teman-teman. Jadi biaya pendaftaran SNBP ini tidak ditanggung oleh para peserta, melainkan dibiayai langsung oleh pemerintah. Nah, apa saja sih syarat untuk bisa mengikuti SNBP 2023? Yang pertama, siswa tersebut merupakan siswa kelas 12 di tahun 2023, baik itu siswa SMA, MA maupun SMK. Yang kedua, siswa tersebut harus memiliki NISN yang terdaftar di PDSS. Yang ketiga, siswa tersebut harus sudah mempunyai nilai rapor dari semester 1 sampai 5 yang telah diisikan di PDSS. Yang keempat, bagi siswa yang ingin memilih cabang seni dan olahraga wajib menyertakan portofolio. Dan yang terakhir, pastikan nih untuk sekolah kamu sudah memiliki NPSN ya, yaitu nomor pokok sekolah nasional. Oke, yang kedua kita akan bahas SNBT. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes. Seleksi Nasional Berdasarkan Tes ini merupakan cara lain nih yang bisa kamu gunakan untuk masuk perguruan tinggi negeri selain daripada menggunakan prestasi. Nah, SNBT ini menggunakan tes berbasis komputer atau kita sebut dengan UTBK SNBT. Dan untuk daya tampung SNBT itu sendiri dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, daya tampung SNBT pada PTN berbadan hukum itu sekitar 30%. Dan yang kedua itu SNBT untuk daya tampung di PTN bukan badan hukum itu sekitar 40%. Dan yang ketiga, SNBT yang digunakan untuk seleksi mandiri di PTN berbadan hukum itu sekitar 50%. Dan SNBT yang digunakan untuk seleksi di PTN bukan badan hukum itu hanya sekitar 30% saja nih teman-teman. Berbeda dengan SNBP, SNBT menggunakan biaya pribadi loh teman-teman untuk bisa mengikuti seleksi ini, yaitu untuk biaya pendaftarannya sendiri itu sekitar 200.000. Nah, kalau SNBP tadi menggunakan biaya yang ditanggung oleh pemerintah, sedangkan SNBT menggunakan biaya pribadi ya. Kesempatan untuk mengikuti SNBT ini cuma bisa sekali loh, jadi kamu harus memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin ya. Nah, syarat untuk bisa kamu mengikuti SNBT 2023 ini yang pertama, kamu harus memiliki akun SNPMB terlebih dahulu nih teman-teman. Yang kedua, kamu harus mempunyai nomor induk kependudukan. Dan yang ketiga, buat kamu calon lulusan tahun 2023 harus memiliki surat keterangan siswa kelas 12. Sedangkan buat kamu siswa tahun 2021 atau 2022 harus memiliki ijazah bukti kalau kamu sudah lulus di sekolah tersebut. Dan tes ini juga bisa loh buat kamu yang tidak lulus SNBP 2023 serta buat kamu yang tidak lulus SNMPTN 2021 atau 2022 kemarin. Oke, gimana? Dari pembahasan tadi udah mulai terbuka nggak nih pikiran teman-teman mengenai
masuk PTN 2023. Oke, kita hampir berada di ujung video nih. Kita akan coba menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari para pejuang PTN 2023 ya. Yang pertama, apakah siswa memilih jurusan sebelum atau sesudah tes untuk SNBT? Oke, kalau untuk SNBT itu sendiri, kamu hanya bisa memilih jurusan sebelum melakukan tes, bukan sesudah. Jadi kayak kamu tuh harus memilih jurusan dulu nih sebelum tahu berapa sih nilai kamu atau nilai dari tes UTBK kamu untuk jurusan tersebut. Nah, pertanyaan yang kedua, untuk vokasi, apakah sudah tergabung sekaligus jalurnya atau harus mendaftar ke tempat berbeda? Nah, asiknya di Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru 2023 ini, kamu bisa loh memilih jurusan yang lintas dari sarjana, seperti diploma 4 ataupun diploma 3. Kamu bisa memilih jurusan itu pada pilihan pertama maupun pilihan kedua kamu. Dapat disimpulkan, jalur vokasi sendiri itu tergabung ya, sudah digabung dengan pilihan yang sarjana, bukan nggak ada jalur khusus untuk vokasi sendiri. Pertanyaan yang ketiga, mengapa pada SNBP calon mahasiswa wajib setidaknya memilih satu PTN berdomisili sama dengan asal sekolahnya? Oke, ketentuan ini mempunyai alasan tersendiri teman-teman. Jadi bukan tanpa alasan kalian harus memilih satu PTN yang berdomisili dengan kalian ya. Hal ini merupakan sebagai bentuk pemerataan perguruan tinggi di setiap wilayah. Jadi biar di setiap wilayah itu rata gitu perguruan tingginya tuh, dan akses pendidikan tinggi di sana tuh nggak timpang sebelah. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya sekaligus pertanyaan terakhir nih. Untuk siswa SMK, apakah bisa memilih jurusan yang sama dengan siswa SMA? Bisa kok. Namun, kamu harus memiliki kesadaran akan tanggung jawab untuk menyelesaikan program studi tersebut dengan baik ya. Jadi, di mana kamu berani mengambil, berbuat, kamu harus bertanggung jawab. Oke teman-teman, sampai di sini aja nih dulu pembahasan kita seputar SNPMB 2023. Tetap saksikan channel YouTube Inspirator Lulus PTN untuk mendapatkan informasi teraktual dan terupdate seputar kampus. Sampai jumpa.